Nama saya Agustiawan dari kelas 2 D3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan ketiga tentang fungsi baris tunggal dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Next. Tujuan pembelajaran dari fungsi baris tunggal yang pertama yaitu memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL. Yang kedua, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement. Ketiga, dapat melakukan fungsi konversi. Next. Teori dan percobaan tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL. Kedua, membentuk kalkulasi pada data. Ketiga, memodifikasi item data secara individual. Keempat, manipulasi output dari sekumpulan baris. Kelima, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan. Dan yang terakhir, mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi, yaitu yang pertama fungsi baris tunggal dan yang kedua fungsi baris ganda. Next. Fungsi baris tunggal. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi yang umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisannya yaitu function spasi name dalam kurung kolom atau expression argumen 1 dan argumen 2. Fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi satu, yaitu fungsi konversi, yaitu lower, upper, init cap. Kemudian yang kedua, fungsi manipulasi, yaitu concat, substr, length, instr, dan lapat. Next. Fungsi bilangan, dimana kita dapat melihat pada tabel yang berisi kolom fungsi dan hasil, dimana fungsi round itu dengan hasil 45,93, trans 45,92, dan mod 100. Percobaan 1. Tampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Di SQL terdapat select in-name, sal, komisi, NVL, komisi, 0, dan mood, sal, NVL, komisi, 0, dan yang kedua from EMP. Dimana kita dapat melihat hasilnya pada kolom name nama-nama, yaitu seperti Allen, Watt, Jones, Martin, dan kolom salary berisi 800, 1600, 1250, 2975, dan 1250. Dan kemudian pada kolom komisi dimana Smith dan Jones kosong, kemudian NVL komisi 0 yaitu Smith dan Jones kosong, dan mod sal, NVL komisi, 0 berisikan dimana Smith 800, Allen 100, Ward 250, Jones 2975, dan Martin 1250. Fungsi manipulasi karakter, dimana kita dapat melihat dua kolom, yaitu kolom yang pertama fungsi concat yang berisikan dengan good dan string, kemudian hasilnya
langsung digandeng good string. Kemudian yang kedua sub str dengan di dalam kurung string koma 1 dan 3, dan maka hasilnya str length, dimana contohnya yaitu string dengan hasil 6 karena pada setiap karakter terhitung 1, jadi pada karakter string itu terdapat 6 karakter. In str dalam kurung cobaan berisikan string koma r dengan hasil r. LPAD dalam kurung sal koma 10 koma bintang, dimana hasilnya yaitu 5000. Next, cobaan 2. Tampilkan nama dan pekerjaan pegawai, kolom digabung, panjang dari pegawai dan posisi beberapa huruf A dalam nama pegawai. SQL kita dapat menuliskan select concat dalam kurung ename dan job, kemudian length dalam kurung ename dan in str dalam kurung ename koma A, kemudian yang kedua from emp. Kita dapat melihat pada kolom concat atau ename koma job itu berisikan tentang nama-nama dan pekerjaan. Kemudian pada kolom leg kita dapat melihat di mana Smith Clerk berjumlah 5 dan Allen berjumlah dengan 5, kemudian Ward berjumlah dengan 4, Jones berjumlah ename 5. In str ename kita dapat melihat Smith atau Clerk itu 0, Allen salesman berisikan 1, dan Ward salesman berisikan 2, kemudian Jones manager berisikan 0. Fungsi tanggal. Berikut ini fungsi untuk tanggal, dimana ada tabel yaitu berisikan 2 kolom. Yang pertama fungsi month between 01 September 1995, kemudian 11 Januari 1994 dengan hasil 19.6774194. Dan yang kedua add month 11 Januari 1994 dan 6, maka hasilnya 11 Jul 94. Kemudian next day 1 September 1995 dan yang kedua free day dengan hasil 08 September 1995. Kemudian yang terakhir last day 1 September 1995 dengan hasil 30 September 1995, dimana pada fungsi last day yaitu untuk melihat pada tanggal keberapa bulan tersebut berakhir, dan pada next day yaitu pada 1 minggu sebelum kita menginputkan data. Percobaan 3. Untuk semua pegawai yang telah bekerja kurang dari 200 bulan, tampilkan nomor pegawai, tanggal mulai kerja, jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, 6 bulan setelah bekerja, hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja, dan tanggal berakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Di SQL terdapat select if no hire date months between system hire date dan tender add months hire date 6 review. Kemudian yang ketiga next day dalam kurung hire date, free day, dan keempat last day hire date, dan kelima from emp,
Kemudian yang terakhir Vermont between dalam kurung Sisted, Hereded lebih kecil dari 200, dimana hasilnya yaitu terdapat Ibnu berisi tentang nomor Ibnu dan Hereded berisi tentang tanggal-tanggal 3 Mei 1987 dan 9 April 1987 dan teknurnya. Kemudian kolom review atau kolom next day dan last day. Next. Operator aritmatika juga dapat digunakan dengan tipe data tanggal. Percobaan 4. Tampilkan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja. SQL terdapat kita menuliskan select name sysdate spasi hereded per 7 weeks. Kemudian yang kedua from emp, dimana pada kolom name kita dapat melihat nama Smith, Allen, Ward, Jones, dan Martin dengan jumlah weeks mereka masing-masing. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut dari varchar 2 atau varchar ke number, dari varchar 2 atau varchar ke date, dari number ke varchar 2, dari date ke varchar 2. Next. Fungsi konversi secara eksplisit. SQL menyediakan 3 fungsi untuk mengkonversi suatu nilai dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Di sini kita dapat melihat 2 kolom, yaitu yang berisi tuchar dan tujuannya mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar 2 dengan format FMT. Kemudian to number, tujuannya mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format VMT. Dan to date, mengkonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal depan format VMT. Nilai default jika tidak diformat adalah Demon Y. Cobaan 5. Ambilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM Demon Years. Data SQL kita dapat ketikkan name tuchar hereded FM Demon sama years. Kemudian yang kedua form EMT, dimana dapat melihat kolom name berisi nama-nama orang tersebut dan kolom tuchar yaitu berisi tentang tanggal-tanggal yang. Next. Cobaan 6. Tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM the part of month years FN MISAM. Pada SQL kita dapat tuliskan select name tuchar hereded FN the part of month years FN HM1 form employee. Kita dapat melihat kita berisi dengan Smith, Allen, Ward, Jones, Martin dengan tuchar karakter, dimana Smith berisikan 7 of December 1980 dengan Allen tuchar 10 of February 1981, Watt 22nd of February 1981, dan John 2nd of April 1981, dan Martin 20th of September 1981.
Cobaan 7, tampilkan gaji pegawai dengan format 99.999 US dollar untuk pegawai yang bernama Scott, dimana dicontohkan yaitu select to char dalam kurung sal koma US dollar 99,999 gaji. Kemudian yang kedua from EMP, dan yang ketiga where name sama dengan Scott, dimana kita dapat melihat hasilnya yaitu pada kolom gaji berisikan nilai 3000 US dollar. Fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang diinginkan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe tanggal yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Misal NVL dalam kurung komisi, 0 NVL dalam kurung header rate 1 Januari 1997, dan yang terakhir NVL dalam kurung job no job yet, cobaan 8. Tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Di SQL kita dapat contohkan select name sal komisi, kemudian dalam kurung sal kali 12 plus NVL dalam kurung komisi, 0, dan yang kedua from EMP. Kita dapat melihat tabel tersebut di mana kolomnya terdapat name, sal, komisi, dan yang terakhir sal kali 12 plus NVL komisi, 0. Fungsi decode. Fungsi decode menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if then else. Next, sintak penulisan fungsi decode. Decode call atau expression set result 1, set 2, result 2, dan default, dimana percobaan 9 tampilkan pekerjaan dan gaji pegawai serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula. Jika jenis pekerjaannya analis, kenaikan gajinya 10%. Jika jenis pekerjaannya clerk, maka kenaikan gajinya 15%. Dan jika jenis pekerjaannya manajer, maka kenaikan gajinya 20%. Untuk jenis pekerjaan selain dari ketiga pekerjaan tersebut, gajinya tetap atau tidak direvisi. Dimana pada contoh tersebut di SQL dituliskan select job sal, decode job, analis sal kali 1,1 clerk, sal kali 1,15, dan manager sal kali 1,2. Kemudian yang kelima revisi gaji, dan yang keenam form EMP, dimana hasilnya kita dapat melihat tabel yang berisi kolom job, sal, dan revisi gaji, dimana job tersebut berisikan clerk, salesman, manager, dan kemudian salary berupa nilai dari masing-masing pekerjaan, dan revisi gaji yaitu kenaikan gaji yang sesuai dari percobaan yang di atas. Next, fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di nested. Fungsi bersarang atau nested dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contoh F3, F2, F1, kolom argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Percobaan 10, menampilkan data pegawai yang tidak memiliki manajer. Kolom yang ditampilkan adalah nama pegawai, dan kolom manajer yang sudah dikonversi ke karakter dan diberi keterangan tidak punya manajer. Pada SQL dicontohkan select name NVL dalam kurung
to char manager tidak punya manager, dan yang kedua from emp, dan yang ketiga where manager is null. Dimana hasilnya kita dapat melihat tabel iname, kemudian nvl to char manager tidak punya manager, mana kolom iname berisi king dan tidak mempunyai manager. Latihan soal nomor 1. Buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Pada SQL kita dapat menuliskan select distinct system kemudian tanggal from emp. Kita dapat melihat di mana kolom tanggal yang berisikan 13 Maret 2012. Next, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Di SQL kita dapat menuliskan select no ename sal, kemudian sal kali 1 titik 1 5, kemudian from emp. Dimana pada tabel tersebut kita dapat melihat kolom epno berisi nomor-nomor dan ename berisi tentang nama-nama orang dengan epno tersebut. Kemudian pada kolom sal kita dapat melihat Smith dengan salary 800, kemudian setelah dinaikkan menjadi 1000 menjadi 920, dan Allen salarinya 1600, kemudian setelah dinaikkan menjadi 1840. Nomor 3. Tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja, atau beri judul review. Format untuk tanggal, misal Monday the 24th of May 1982. Jawab. Pada SQL kita dapat tuliskan select ename, kemudian here date, to char dalam kurung next day, add month, here date, koma 6, isi dengan Monday, setelah itu day, koma the
MTT of month year beli nama review. Kemudian yang kedua from EMP. Pada tabel tersebut kita dapat melihat pada kolom e-name yaitu berisikan tentang nama karyawan, kemudian hire date, karyawan masuk pada perusahaan tersebut, kemudian reviewnya berisikan Monday dan the 22nd June 1981, Bud Smith, kemudian Allen the 24 Agustus 1981. Nomor 4. Untuk tiap pegawai tampilkan nama pegawai, hitung jumlah bulan pegawai tersebut setelah bekerja, lakukan pembulatan ke atas atau round. Di SQL kita dapat tuliskan select e-name, kemudian round dalam kurung non between dalam kurung system sama date bulan bekerja, kemudian from EMP. Dimana kita dapat melihat dapat disebut dengan kolom e-name dan bulan bekerja, dimana pada e-name tersebut kita dapat melihat Smith dengan bekerja dengan bulan bekerja 375, Allen 372, Ward 372, kemudian Jones 371, Martin 365, Black 370, Pratt 369, Scott 299, King 364, Turner 366, dan Adam 297. Next. Nomor 5. Board query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi nama pegawai, gajinya gaji sebulan tapi ingin lebih besar dari 3 kali gaji. Beri judul kolom gaji impian. Pada kolom SQL kita dapat ketikkan select e-name atau gajinya atau salary sebulan tapi ingin atau salary 3
gaji impian. Kemudian yang kedua kita ketikkan from EMP. Maka dengan demikian kita dapat melihat tabel gaji impian dengan nama Smith, dimana dengan menampilkan query yang digabung, yaitu Smith gajinya 800 sebulan tapi ingin cepat kaya 2400. Next. Nomor 6, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya, dan rata kiri dan kolom yang kosong diisi dengan $, beri label gaji. SQL kita dapat menuliskan select ini LPAD, kemudian dengan kurung sel 15, koma $, G, kemudian from EMP. Kita dapat melihat dengan kolom rename berisi nama Smith dengan gajinya 800 dan Ellen 1600, kemudian Watt 1250, Jones 2975, Martin 1250, Black 2850, Clark 2450, Scott 3000, Ranking 5000, Tuner 1500, dan Adams 1100. Next. Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil, beri judul kolom nama, panjang nama pegawai, beri judul kolom panjang untuk semua pegawai yang namanya diambil dengan J, A, atau M. Di query kita dapat menuliskan select init cap ename, kemudian nama length, ename, kemudian panjang. From EMP, selanjutnya yang terakhir where ename J%, or ename or ename M.
kita dapat melihat pada tersebut dengan berisikan kolom nama dan panjang, di mana kolom nama berisi Allen, Jones, Martin, Adam, dan James Miller dengan panjang masing-masing Allen 5, Jones 5, Martin 5, James 5, dan Miller 6. Next, nomor 8. Buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, ganti dengan keterangan tidak ada komisi dan beri judul komisi. Dalam SQL kita dapat ketikkan select ename and CL to char dalam kurung komisi sama tidak ada komisi kurung metode kedua from EMP. Kita dapat melihat dari tabel tersebut dengan berisikan dua kolom, yaitu kolom yang pertama ename dan yang kolom kedua komisi, di mana Smith tidak ada komisi karena nilainya 0. Kemudian Allen dengan komisi 300, Watt 500, Jones tidak ada komisi, Martin 1400, Blacker dan Scott King tidak ada komisi, dan Junior 0. Kemudian Adam tidak ada komisi. Next, nomor 9. Buat query yang menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan dolar. Di SQL kita dapat ketikkan select ename lpad dalam kurung bintang, kemudian sal per 100, kemudian bintang terkurung salary from EMP. Kita dapat melihat kolom dan salary Smith, di mana Smith dengan salary 3 bintang, Allen 5 bintang, dan Watt 4 bintang.